Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Ramadhani dengan NIM 1916010022. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonometrika. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, A. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh pengusaha moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Poin yang selanjutnya yaitu B. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kelima, menjaga kestabilan harga. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang selanjutnya yaitu C. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi dua instrumen. Yang pertama yaitu kebijakan moneter kuantitatif, yaitu kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif biasanya berupa campur tangan ke bank sentralan secara langsung terhadap kebijakan perbankan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya berupa pengawasan dan imbauan bank sentral kepada kegiatan perbankan. Jadi, bank sentral tidak ada campur tangan secara langsung. Kebijakan moneter kuantitatif. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah kebijakan dengan cara kebijakan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Dengan hal ini, maka pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar adalah jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan membeli surat berharga tersebut. Tetapi, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan menjual surat berharga milik pemerintah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan politik diskonto atau disc rate. Kebijakan disc rate adalah suatu kebijakan dengan memainkan tingkat suku bunga pada bank sentral dan bank umum. Dengan hal ini, maka pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga. Tetapi, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, dengan harapan bahwa ketika tingkat suku bunga dinaikkan, maka akan banyak menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kebijakan rasio cadangan wajib minimal atau reserve requirement ratio. Kebijakan kas rasio adalah kebijakan dengan cara mengatur jumlah simpanan wajib bank-bank umum pada BI sebagai bank sentral. Dengan hal ini, maka pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar adalah jika pemerintah mau menambah jumlah uang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan menurunkan cadangan wajib minimalnya. Tetapi, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan menaikkan cadangan wajib minimum bank-bank umum. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter kualitatif. Yang pertama, himbauan moral atau moral suasion. Kebijakan himbauan moral adalah suatu kebijakan dengan cara memberikan himbauan-himbauan moral kepada para pelaku ekonomi.
dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dengan pidato-pidato gubernur bank sentral atau publikasi-publikasi agar supaya bersikap seperti yang dikehendaki oleh penguasa moneter. Yang kedua, pengawasan kredit selektif atau selective credit monitoring. Kebijakan ini biasanya diberlakukan untuk sektor dan tujuan tertentu, seperti kredit ekspor, kredit pemilikan rumah, kredit usaha kecil, kredit untuk pengadaan pangan, dan lain-lain. Tujuan utama untuk mengawasi apakah kredit yang diberikan bank sesuai dengan keinginan pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.